Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam somea. Halo wargi Cianjur yang sudah bergabung di live Instagram dan yang setia menonton. Kumaha damang, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Senang sekali rasanya saya Grisa Ladita bisa kembali hadir di podcast dokter kita. Hari ini hari Rabu tanggal 3 Juli 2024. Grisa gak sendirian dong tentunya ya. Grisa sekarang sudah ditemani bersama dengan Dokter Wardani SPKJ. Ya, Beliau adalah dokter spesialis kedokteran jiwa. Dan hari ini kita akan ngobrolin tentang Hari Anti Narkoba Sedunia. Dan tentunya pasti kita akan ngobrolin tentang narkobanya itu sendiri. Jadi boleh untuk wargi Cianjur nih yang punya pertanyaan seputar itu, atau mungkin juga nanti seputar kejiwaan juga, silahkan langsung saja tuliskan di kolom komentar, biar langsung nanti dijawab sama dokternya. Oke? Dokter, Ya. apa kabar dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya dok. Ya. Alhamdulillah hari ini baik. Semoga hari ini tuh enggak Rabu Sendu, Rabu Rindu ya dok. Betul sekali. Enggak ya. Oke dokter, hari ini kita akan ngobrolin soal Hari Anti Narkoba Sedunia. Kalau nggak salah Hari Anti Narkoba Sedunia ini itu diperingati setiap tanggal 26 Juni ya dok ya. Betul. Walaupun sudah lewat, tapi tentunya ini nggak jadi penghalang untuk kita tetap bisa melaksanakan ini dan berbagi ilmu gitu ya dok ya. Berbagi hal-hal yang bisa membuat wargi Cianjur ini meningkat gitu pengetahuannya tentang narkoba. Oke deh dok, kita mulai pertanyaannya dari sebelum nanti aku bertanya kenapa sih harus ada hari anti narkoba gitu. Kita boleh dong dok dijelasin dulu narkoba itu sendiri apa, dan kayaknya ada beberapa jenis narkoba juga ya dok, nggak hanya satu. Betul. Silakan dok. Ya, nah, jadi kayak narkoba itu merupakan zat psikoaktif, nah yang bisa mempengaruhi fungsi dari otak dan dia mempengaruhi emosi, mempengaruhi perilaku seseorang gitu. Dan yang utama dia bisa menyebabkan adiksi atau ketergantungan. Nah, jadi itu bahayanya. Jadi ada bahayanya dari narkoba itu gitu. Nah, terus kalau untuk jenisnya, jenisnya itu sebetulnya karena dia bekerjanya pada otak ya, jadi kita bagi berdasarkan bagaimana dia bekerja terhadap susunan saraf pusat. Oke, seperti itu. Ya. Yeah. Nah, jadi golongan pertama itu ada yang disebut stimulan. Nah, stimulan terhadap susunan saraf pusat. Nah, contohnya mungkin saya langsung kasih contohnya itu seperti amfetamin ya. Metamfetamin. Nah, itu yang dikenal sama masyarakat itu sebagai sabu ya, sabu-sabu. Oh, sabu itu termasuk ke golongan stimulan ya, Dok ya. Betul. Nah, terus juga termasuk nikotin, rokok itu pun juga termasuk ke situ. Oh gitu. Iya, Dok. Betul ya. Rokok itu termasuk ke dalam golongan stimulan itu. Stimulan dan kafein juga termasuk ke dalam golongan stimulan itu. Gitu. Wow, baru tahu ternyata rokok dan kafein itu termasuk ke dalam stimulan itu ya. Betul. Golongan itu. Nah, terus kalau yang golongan kedua itu golongan depresan. Jadi fungsinya dia mendepresi dari fungsi dari susunan saraf pusat ya, fungsi dari otak. Nah, contohnya itu seperti morfin, kemudian juga ada heroin ya. Nah, kalau di masyarakat mungkin taunya putau ya. Nah, itu yang mereka tahu ya gitu. Terus juga ada kodein. Nah, itu yang banyak beredar di masyarakat. Nah, termasuk obat-obat golongan hipnotik sedatif ya, seperti obat-obat golongan benzodiazepin ya, alprazolam atau Xanax ya. Nah, seperti itu. Nah, yang ketiga itu golongan halusinogen. Nah, halusinogen itu dia efeknya itu memberikan halusinasi kepada penggunanya. Nah, contohnya adalah kanabis ya, atau marijuana atau ganja. Nah, seperti itu. Termasuk ganja itu termasuk ke golongan. Betul, termasuk dextromethorphan. Tahu nggak dextromethorphan itu apa? DMP. Obat-obat batuk biasanya yang suka disalahgunakan oleh anak-anak ya. Suka minum berapa saset dari dari yang obat yang di warung. Salah satu merek ya. Kita nggak nyebut merek. Nah, tapi itu mengandung DMP dan itu termasuk halusinogen. Nah, jadi mereka itu sebetulnya mencari efek halusinasinya. Seperti itu.
Nah, kurang lebih seperti itu golongan-golongan dari narkoboy. Narkoboy ya. Narkoboy ya. Iya, bener. Oh, baru tahu. Jadi ternyata yang sasetan itu ya kan, Betul. sasetan gitu kan. Itu kalau misalnya diminum berlebih bisa menimbulkan efek halusinasi itu Betul. tadi gitu. Oh, makanya itu dilarang. Makin apa? Aku penasaran sih, Dok. Kan biasanya kayak ada juga yang kayak itu oplosannya pakai merek obat itu gitu. Kok bisa ya merek obat bisa sampai kayak gitu gitu, padahal ternyata kandungan Iya, itu yang ini ya. halusinogen masuknya. Seperti itu. Oke. Selain kita menjadi halusinasi ya, dampak bahayanya. Boleh dong dijelasin dampak bahayanya, silahkan. Kepada masyarakat nih, bahwa ini tuh bahaya gitu loh. Narkoba tuh halusinasi itu sebetulnya bukan efek yang tidak diinginkan dari narkoba itu, tapi efek yang diinginkan justru yang diinginkan ya, Dok ya. Nah, tapi yang harus kita tahu, harus tahu adalah ada efek dari lepas obatnya. Efek withdrawalnya ya, ada gejala sakaunya gitu ya. Nah, jadi itu yang lebih nggak enaknya gini. Nah, kalau untuk efek dari masing-masing jenis itu beda-beda ya. Tadi kan ada yang SSP stimulan seperti amfetamin atau metamfetamin, sabu-sabu gitu ya. Nah, kenapa sih orang pakai itu? Nah, biasanya karena ada efek yang pertama, dia dapat euforia. Euforia itu bahagia yang berlebihan, ya. Nah, itu yang mereka cari, ya, euforia. Kemudian mereka biasanya jadi semangat, ya, lebih bertenaga. Jadi gampang masuk ide, ya. Jadi pada orang-orang yang pekerja, justru makanya banyak yang pekerja ya. Justru nggak kelihatan gitu ya, Dok. Betul, ya. dan banyak mungkin orang yang terkenal yang kemarin tertangkap karena menggunakan zat ini, ya, karena mereka mencari efek dari ininya gitu ya, gitu. Nah, terus dia juga mengurangi nafsu makan, jadi suka disalahgunakan untuk menguruskan badan seperti itu. Aduh, ya. Jangan kayak gitu deh. Mendingan. Betul, okay. Itu efek dari stimulan. Nah, tapi ketika dia sudah habis efeknya, dia akan kebalikannya, gitu ya. Nah, contohnya yang euforia. Euforia itu kan dia rasa bahagia berlebihan. Nah, ketika dia tuh sudah melewati masanya, justru nanti dia akan masuk ke fase depresi. Ya, kebalikan dari euforia itu. Gitu ya. Nah, sedih, letih, lesu gitu kali ya, Dok. Nah, terus ada efek-efek dari yang biasa dirasakan oleh para pengguna. Biasanya kayak panas dingin, menggigil. Nah, jadi hal-hal tersebut itu biasa juga muncul. Nah, kurang lebih kalau misalnya efek-efek yang tidak diinginkan, efek-efek setelah efek obatnya habis, kurang lebih dari 3 golongan itu sama. Nah, cuman kalau untuk yang diinginkan seperti itu. Kalau yang golongan yang kedua itu tadi yang depresi terhadap SSP, susunan saraf pusat ya, seperti morfin atau heroin atau putau ya. Nah, itu dia juga sama menyebabkan euforia juga. Oh, euforia juga. Gitu. Nah, cuma perbedaannya dari amfetamin, kalau amfetamin dia itu efeknya dia semangat, banyak ide. Kalau pada yang golongan yang kedua, dia efeknya tenang. Karena kan dia mendepresi susunan saraf pusat. Iya. Nah, jadi kalau pada orang yang punya banyak masalah gitu ya, seperti hilang gitu. Seperti ya, ini tanda kutip, seperti hilang. Seperti hilang masalahnya gitu ya. Nah, tapi jangan lupa, itu efeknya hanya beberapa jam saja. Hanya beberapa jam saja. Ya percuma tuh kalau misalnya narkoboy kemudian tujuan kita mau menghilangkan masalah, keluar dari masalah, hanya cuman beberapa jam aja gitu ya. Terus sisanya justru efek yang berkepanjangan dari efek lepas dari obatnya. Jadi itulah kenapa orang itu menjadi ketergantungan untuk menggunakan, karena untuk dapat efek seperti itu. Gitu. Biar terus menerus gitu ya. Betul. Tapi itu bahaya. Jadi maksudnya ya daripada bukannya jadi mengurangi masalah tapi bertambah masalah ya, Dok. Betul. Jadi iseng-iseng bermasalah nantinya ya. Jangan deh gitu. Oke, berarti selain itu adakah efek yang paling
berbahaya banget gitu dok. Kayak misalnya kematian. Iya. Apakah efeknya akan sampai ke kematian dok? Iya, tentu ya. Jadi pada kondisi gini, pada penggunaan yang dalam artian tuh kita salah gunakan tapi belum overdosis saja ya, itu beberapa ada yang menyebabkan vasokonstriksi pembuluh darah gitu ya, ada yang menyebabkan depresi pernafasan ya gitu. Nah, coba bayangkan itu dalam kondisi yang berlebihan ya, overdosis gitu ya. Overdosis Nah, itu kalau depresi ya. pernafasan sampai mentok, ya hilang nafas gitu ya. Juga. Nah, terus bisa henti jantung ya gitu. Bisa juga menyebabkan gagal pada organ ya, misalnya pada gagal pada ginjal ya. Nah, jadi dan belum lagi itu ada efek menetap biasanya dari kerusakan dari otak. Ya, jadi otak Oke. itu juga akan rusak ya. Kalau misalnya kita dari penelitian hasil dari MRI nih misalnya dites antara orang yang normal sama orang yang pos penggunaan narkoba ya, beberapa tahun itu dites gitu ya, dilihat gambarnya itu berbeda Oh iya aku gitu. pernah lihat. Jadi dibandingin gitu antara otak yang tidak menggunakan dan otak yang pengguna Betul. gitu loh dok. Mm-mm. Memang itu Jadi hancur ada sih. efek yang menetap dari kerusakan dari otak gitu. Oke. Padahal kan kita butuh berpikir. Iya dong, sangat butuh otak karena Betul, semuanya di apa namanya tuh diiniin sama otak gitu ya dok ya betul. tubuh ini. Kita butuh memutuskan sesuatu, Betul. butuh kemampuan untuk mempertimbangkan sesuatu. Nah, Betul. jadi itu yang dirusak oleh narkoba. Seperti itu kurang lebih. Tuh, serem banget. Jadi mending nggak sama sekali. Mending nggak sama sekali. Mending nggak sama sekali. Karena berarti ini pertanyaan selanjutnya, apakah ketika orang yang sudah ketergantungan itu bisa sembuh dok? Misalnya kan dengan rehabilitasi. Betul. Sekarang ada kan bahasanya kayak gitu. Ya, bagus sekali pertanyaannya Teh Grisel ya. Nah, jadi tentu bisa sembuh gitu ya. Nah, tapi gini, kalian jangan lupa kalian bagi yang pengguna narkoba itu butuh bantuan profesional gitu ya. Karena itu bukan zat biasa. Ya, jangan lupa itu ya. Betul. Nah, jadi kalian perlu dibantu. Mungkin kalian banyak yang nggak ngerti gimana sih caranya gitu. Untuk berhenti gitu Betul ya dok ya. Mungkin banyak teman-teman yang menonton di sana, mereka itu kebingungan. Mereka udah make, terus pengen berhenti, cuman nggak ngerti caranya. Nah, yang jelas itu butuh bantuan profesional, yaitu biasanya ditangani oleh psikiater. Dan juga ada panti-panti rehabilitasi seperti itu, ya. Nah, biasanya nanti kita akan melakukan berbagai cara. Contohnya ada terapi perilaku, konseling, ya. Konseling. Nah, terus juga ada kalau bila perlu ada penyesuaian dosis dari obatnya, gitu kan. Tentu nggak bisa langsung serta-merta dari berapa langsung ke 0 gitu ya. Nah, itu ada penyesuaian dosis dari obat-obatan, makanya butuh bantuan dari psikiater, seperti itu. Ya. Nah, kayak gitu wargi Cianjur. Jadi nggak perlu khawatir. Wargi Cianjur juga yang udah kepalang gitu ya, udah terlanjur nih gitu. Nggak apa-apa. Kita juga sudah bisa ya dok ya. Di RSUD Sayang Cianjur ini ada dokter yang bisa turut membantu. Jangan sampai udahlah udah terlanjur ya udah dilanjut aja, karena tadi ya balik lagi ke efeknya ini akan sangat luar biasa, sangat berpengaruh dan akan adanya perubahan yang secara kalau kita bisa dibilang permanen gitu ya dok. Permanen. Walaupun permanen tapi bisa disembuhkan. Betul ya dok? Sekali lagi tapi tetap ya daripada bisa disembuhkan yaitu untuk adiksinya. Adiksinya, oke. Tapi kalau untuk dampak yang sudah menetap, nah itu tentu tidak bisa kembali seperti normal. Nah, contohnya sudah ada kerusakan pada organ ya. Nah, itu umumnya menetap gitu ya. Nah, tapi kan seseorang itu butuh dibantu untuk supaya dia bisa mengurangi atau bahkan bisa berhenti. Iya. Nah, itu yang kita bantu. Dan itu bisa ya dok ya? Bisa gitu. wargi Cianjur ya, jadi nggak ada alasan lagi. Mendingan kalau misalnya yang ada terkait itu mendingan langsung aja datang ke RSUD Sayang, ke Poli Jiwa ya dok ya. Betul. Dokter prakteknya hari apa dok? Hari Senin sampai Sabtu itu sesuai jam kerja aja. Sesuai jam Sesuai jam poli maksudnya.
Di jam ya, pokoknya bisa langsung kepoin aja Instagramnya RSUD Sayang karena semua jadwal ada di situ. Bisa langsung aja gitu konsultasi bersama dokter. Iya. Oke, Dok. Nah, lantas kalau misalnya sekarang masuk hari ini tanggal 26 ini kan diperingati sebagai Hari Anti Narkoba Sedunia. Kok bisa sih, Dok, diperingati sebagai Hari Anti Narkoba? Apa Ya. sih sebenarnya tujuannya? Karena gini, yang pertama ternyata sudah banyak sekali yang terdampak dengan narkoba ini, gitu ya. Dari data saja, ini di Indonesia ya, kita nggak ngomongin di dunia gitu ya. Oke. Dari itu di tahun 2017 saja, itu sudah ada 3,3 juta pengguna narkoba dari 200 juta warga negara Indonesia gitu ya. Nah, jadi ada 3 jutaan orang ternyata yang mereka menggunakan menyalahgunakan zat seperti itu ya. Kalau dihitung-hitung itu 1,77% gitu ya. Nah, jadi kebayang ada 3 juta orang kalau mau dikumpulkan dalam satu tempat sebanyak apa ya gitu. Itu masyarakat Cianjur kalau nggak salah 2, sekian juta ya. Berarti lebih banyak dari warga Cianjur. Sebanyak itu orang yang terdampak narkoba ya. Nah, jadi ini perlu dibantu ya, perlu ada gerakan yang untuk yang berupa edukasi ya bahwa stop, jangan gunakan narkoba lagi, ini sangat penting gitu ya. Betul. Nah, terus selanjutnya harus tahu bahwa pengguna narkoba itu sebagian besar adalah usia produktif, gitu ya. Nah, jadi yang seseorang seharusnya dia bisa bekerja, bisa menghasilkan sesuatu, bisa menjadi tulang punggung bagi keluarganya. Betul. Nah, mereka harus jadi tidak berfungsi karena hal itu. Betul. Gitu ya. Itu kalau dihitung-hitung secara dampak ekonomi itu besar sekali. Betul. Ya. Gitu. Kerugiannya dari narkoba ini gitu. Betul. Jadi itulah kenapa kita perlu ada hari narkoba seperti itu. Untuk terus mengingatkan, terus menambah awareness kepada masyarakat bahwa narkoba itu nggak enak sama sekali, mending nggak usah sama sekali, ya, dihindari. Karena kalau misalnya efek yang kata orang isu-isu efeknya itu gitu bisa bikin misalnya let's say jadi mengurangi masalah atau misalnya bisa melupakan masalah atau kita bisa jadi lebih semangat, ternyata enggak sama sekali ya, Dok ya. Ya mungkin itu akan ada efeknya tapi hanya saat itu aja. Betul. Setelahnya justru kita akan mendapatkan efek dari ketergantungan dan itu akan sangat berdampak pada keseharian dan kehidupan kita. Sayang loh gitu ya, orang-orang yang usia-usia produktif ini yang harusnya bisa bermanfaat bagi banyak orang, bukan hanya bagi banyak orang, buat dirinya dan keluarga aja. Kalau misalnya dianya sudah nggak bisa apa-apa dan ya karena efek tadi itu kan sayang banget, betul kata dokter gitu ya, itu sangat merugikan sekali gitu. Untuk warga Cianjur nih yang punya pertanyaan sekali lagi terkait narkoba, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Kita masih punya waktu kurang lebih 15 sampai 10 menitan lagi untuk kita sesi tanya jawab bersama dokter gitu. Nah, terkait ini, Dok. Jadi kan ada banyak banget gitu ya tadi yang bilang bahwa narkoba itu bisa membuat penampilan lebih kuat, segar dan penuh semangat. Jadi itu benar-benar mitos banget ya, Dok? Sebetulnya itu jelas itu mitos ya gitu. Karena gini, kita kan harus mempertimbangkan risk and benefit-nya gitu ya. Nah, jadi ketika kita memutuskan sesuatu, apa benefit dari penggunaan itu dan bagaimana resikonya. Nah, tentu kalau benefitnya lebih banyak dari resiko, kita akan gunakan. Setuju nggak seperti itu? Nah, betul. Kalau misalnya ternyata resikonya jauh lebih tinggi dibandingkan benefitnya, nah jadi itu buat apa kita gunakan itu? Gitu ya. Nah, jadi contohnya seperti ada mitos yang mengatakan bahwa menggunakan amfetamin kita bisa jadi produktif gitu ya. Nah, sekarang kita telusuri. Yang pertama, ketika menggunakan amfetamin, efek cepatnya memang ya kita jadi banyak ide dan yang lainnya gitu ya. Nah, tapi setelah habis obatnya, efek sampingnya itu akan kita rasakan berhari-hari. Jadi maksudnya
kita akan selalu dituntut menggunakan obat itu dan itu tidak murah Nah, gitu itu ya. dia, Dok. Nah, jadi dan ingat ya, pada kondisi adiksi ya, itu ada istilah namanya toleransi dan habituasi. Nah, toleransi itu adalah kita membutuhkan zat yang lebih tinggi untuk menghasilkan efek yang sama. Oke. Ya, contohnya dengan menggunakan dengan menggunakan amfetamin, awalnya butuh berapa miligram itu untuk bisa euforia, bisa untuk banyak ide. Nah, tapi ketika adiksi ya sudah ada proses kecanduan, maka untuk berikutnya kita gunakan itu nggak cukup dengan jumlah obat yang sama. Oh, jadi gitu. semakin naik. Iya, semakin kesini gitu. semakin naik gitu Semakin ya kesini semakin dosisnya. naik gitu ya, sampai akhirnya nanti ada waktunya orang itu akan overdosis gitu ya, karena tubuhnya sudah tidak bisa mentoleransi dosis yang terlalu tinggi gitu untuk menghasilkan efek yang seperti itu. Nah, itu toleransi. Yang kedua adalah habituasi. Habituasi itu adanya suatu perilaku kompulsif yang mengulang-ulang untuk mendapatkan zat tersebut gitu ya. Jadi itulah prinsip dari adiksi ya, toleransi dan habituasi. Seperti itu. Tuh. Jadi ya udahlah gitu. Kalau misalnya kita hanya berpikir sepintas aja, tapi efeknya akan sangat jauh lebih bahaya dan sangat berkepanjangan, mending nggak usah aja wargi Cianjur, jangan. Karena kalau misalnya kita udah sekali, 2 kali terus aja kayak gitu, dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik, wargi Cianjur. Itu adalah kunci ya. Diingetin lagi. Oke, dokter, ini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi Grisel akan bacakan satu persatu pertanyaannya. Yang pertama ada dari Bapak William 050688. Selamat pagi, Dok. Izin bertanya. Kata dokter ada kandungan zat di dalam obat batuk. Apakah berbahaya kalau setiap batuk minum obat tersebut secara terus-menerus? Bagus juga pertanyaannya. Karena kita setiap hari mungkin, Dok ya, minum obat batuk. Nah, kalau misalnya di obat batuk yang dijual itu kan biasanya ada keterangan ya, aturan pemakaian gitu ya. Misalnya untuk dewasa usia berapa sampai berapa itu berapa yang harus kita minum. Diminumnya berapa kali? Nah, selama kita sesuai dengan anjuran yang ada di tulisan itu tersebut, ya. Nah, itu nggak usah khawatir sebetulnya ya. Nah, tapi yang digunakan oleh orang-orang yang untuk mendapatkan efek yang tadi ya. Nah, biasanya mereka menggunakannya secara tidak rasional. Tidak rasional, gitu. Berlebihan. Jauh melebihi apa yang tercantum di dalam situ. Gitu ya. Nah, tapi saya nggak mau menyebutkan ya gitu, tapi kurang lebih itulah yang dilakukan ya. Nah, tapi kalau misalnya tadi ada William ya, dia sakit batuk dan dia pengen obat batuk, jangan takut pakai obat batuk itu ya. Itu aman kok selama dia sesuai dengan anjuran yang tercantum di dalam kemasan obatnya. Jadi kalau sesuai dengan dosis ya nggak masalah, karena sudah sudah diatur sedemikian rupa oleh seorang apoteker misalnya gitu, atau enggak yang produk tersebut. Tapi ya sekali lagi balik lagi, kalau digunakan secara berlebihan, nah baru tuh ya akan menimbulkan efek samping itu. Begitu. Jadi aman-aman aja kalau kita minumnya. Kalau misalnya sesuai anjuran, misalnya 3 kali sehari 1 sendok makan gitu. Sesuai anjuran lah pokoknya gitu wargi Cianjur. Oke, ada lagi, Dok. Dari ini Bapak atau Ibu Abkia 17. Pagi, Dok, mau tanya apakah berobat ke Polijiwa bisa pakai BPJS, Dok? Terima kasih. Tentu bisa pakai BPJS ya. Nah, tapi ada tapinya ya. Oke, tapi kalau untuk orang yang penyalahgunaan zat ya, nah itu sebetulnya tidak bisa pakai BPJS ya, karena penyalahgunaan zat itu disebabkan oleh diri sendiri. Nah, iya. Ya. Nah, jadi biasanya asuransi memang tidak akan menanggung untuk yang kondisi seperti itu karena disebabkan oleh diri sendiri. Diri sendiri, dibuat-buat sama diri sendiri. Betul. Atau ya? Beda sama misalnya karena kasus depresi ya. Itu kan bukan keinginan dia untuk kena depresi gitu ya. Atau misalnya ada gangguan jiwa yang lainnya yang ada halusinasi tapi bukan karena zat. Gitu ya, gitu.
seperti itu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu wargi Cianjur yang mau berobat ke poli jiwa itu bisa menggunakan BPJS. Tapi kalau misalnya pengecualian untuk ini ya, Betul. pengecualian untuk ini. Jadi tidak bisa menggunakan BPJS. Jangan dong, kan dibikin sendiri. Beli obatnya juga mahal. Betul. Beli obatnya, beli narkoboinya juga mahal gitu ya. Mm-mm. Giliran sekarang udah kecanduan gitu ya Iya. Dok ya. Udah dapat efeknya yang tidak mengenakan, pakai BPJS. Betul. Tepuk jidat. Jangan ya. Oke, ada lagi pertanyaan yang masuk dari Bapak Abu Nezia. Selamat pagi Dok. Bagaimana trauma psikologis dan depresi bisa mempengaruhi atau memunculkan penyakit fisik psikologis seseorang? Oh, baik. Nuhun. Ya, meskipun meskipun tidak sesuai dengan tema hari ini, tapi nggak apa-apa ya, gitu. Silakan kalau mau nanya yang di luar tema ya. Nah, Iya, nggak apa-apa banget. pada kondisi misalnya trauma psikologis dan depresi bisa mempengaruhi kesehatan fisik seseorang. Nah, kita biasanya suka menyebutkan ini sebagai psikosomatis, ya. Oke, Nah, psikosomatis. kalau secara biologis saja ya, misalnya pada kondisi depresi nih, gitu ya. Nah, pada kondisi depresi dia ada mempengaruhi misalnya efek di neurotransmitter di otak, ya. Nah, kemudian ada saraf-saraf itu yang berpengaruh ke lambung nih, ke pencernaan, ya. Nah, jadi ini saya hanya ngasih contoh ya. Iya. Contoh misalnya kenapa sih orang yang depresi kok suka muncul keluhan di lambung ya gitu. Oh iya, Nah, iya. memang nyambung seperti itu. Oh nyambung ya Dok? Betul ya gitu. Nah, jadi belum lagi kalau misalnya kondisi-kondisi misalnya trauma atau psikologis ya. Nah, dia bisa mempengaruhi ada efek dari yang pada akhirnya merangsang saraf simpatis atau parasimpatis ya gitu. Itulah kenapa orangnya pada gangguan cemas ya, dia suka muncul berdebar-debar ya, mual gitu. Betul ya gitu. Itu kan berarti kan pengaruh Wake-wake. juga ke ritme dari jantung ya gitu. Nah, jadi sebetulnya ada namanya istilah psikosomatis dan itu ada penjelasan ilmiahnya sebetulnya. Ada ya? Betul. Oke, mungkin nanti selanjutnya kita akan bahas itu kayaknya Dok ya, karena ini Boleh, sangat menarik boleh. banget. Ya karena ada nih misalnya Grisel mengeluhkan sakit di bagian perut. Ya Grisel sih bilangnya itu mah ya gitu. Atau misalnya lambung, gastritis gitu. Tapi ternyata ada yang bilang jangan banyak pikiran, jangan stres. Oh ternyata itu tuh nyambung ya Dok ya. Betul. Awalnya Grisel kayak apa hubungannya? Padahal itu sangat nyambung banget. Oke, mungkin nanti kita akan bahas next temanya gitu. Oke, ada lagi Dok pertanyaan yang masuk dari ini Bapak atau Ibu Karimar Kabenzema. Pemain bola ya kayaknya ya. Oh iya. Karim Benzema. Saya nggak ngerti bola, jadi saya nggak tahu gitu. Wah, halo pemain bola. Dok mau tanya, kalau ketagihan narkoboy bisa direhab, terus direhabnya di mana? Iya. Betul ya. Sekarang sudah ada rehab-rehab buat yang memang khusus penyalahgunaan narkoba seperti itu ya. Nah, yang pertama biasanya kalian datang dulu ke psikiater yang ada di kotanya gitu ya. Bisa datang ke dokter jiwa ya, Betul. psikiater. Nah, nanti bisa diarahkan oleh kami. Nah, bila perlu sampai rawat inap ya, biasanya kalau di rehab itu yang ada fasilitas rehabnya seperti misalnya RSJ ya. Oke. RSJ itu sudah pasti ada ya. Udah pasti ada untuk Iya. rehabilitasi Betul. narkoboy ini ya. Yang mungkin yang terdekat dari Cianjur itu ada di RSJ Cisarua, Cisarua. ya. Itu Provinsi Jawa Barat atau di RSJ Marzuki Mahdi di daerah Bogor. Bogor, Gitu, ya. Cisarua dan Bogor, oke. Betul. Nah, terus akan tergantung juga dari apa zat yang dipakainya, gitu ya. Contohnya yang banyak di masyarakat itu kan itu adalah penggunaan heroin. Ya, heroin atau putau, ya, itu kan golongan SSP depresan yang saya sudah bilang tadi ya. Nah, itu dia butuh metadon namanya, gitu ya. Nah, makanya kalau metadon itu dia butuh ada tempat-tempat yang menyediakan ada metadon, ya, gitu. Contohnya itu nggak semua tempat tuh ada. Nah, kalau di kita belum ada,
metadon itu ya. Oke. Makanya tadi datang dulu ke kami biar kami arahkan karena akan Mhm. disesuaikan dengan apa yang dipakai gitu ya. Oh, iya iya, Dok. Nah, tapi kalau metadon itu biasanya kayak di rumah sakit di kota besar seperti di Hasan Sadikin itu sudah Mhm. ada gitu. Oh, oke Nah, oke. jadi akan sangat tergantung dari zat yang dipakai. Tapi kalau untuk panti narkobanya, Mhm. maksudnya untuk rehabilitasi narkobanya itu ada biasa di RSJ Biasanya di gitu. RSJ ya. Betul. Tapi kalau misalnya wargi Cianjur kebingungan, kalau misalnya nanti langsung ke RSJ kan, mendingan konsultasi dulu saja bersama Betul. dokter atau psikiater terdekat ya di kotanya masing-masing ya. Tentunya di RSUD Sayang Cianjur dong, karena udah ada 2 dokter jiwa di RSUD Sayang ya. Oke, ini masih di orang yang sama, bayar Iya. atau gratis, Dok? Iya. Rehabilitasinya? Mohon dimaafkan sekali, tapi memang itu bayar. Maksudnya karena itu tidak ditanggung oleh BPJS ya. Jadi kalau untuk penyalahgunaan zat, karena itu disebabkan oleh diri sendiri ya. Nah, kita nggak sama dong, nggak bisa samakan. Misalnya antara orang yang pakai narkoba dengan orang yang darah tinggi, contohnya ya. Iya. Kalau orang darah tinggi itu kan emang dia bukan karena diri dia pun nggak mau kena darah tinggi seperti itu ya. Nah, tapi kalau untuk penyalahgunaan narkoba itu ada pilihan buat dia dan dia memilih untuk menggunakan obat itu ya. Nah, jadi itu yang kenapa dia tidak ditanggung oleh BPJS seperti itu gitu. Jadi seperti itu. Jawabannya adalah tidak ditanggung BPJS dan itu berbayar. Tapi kan kalau misalnya memang sudah jelas ke ahlinya ya, Dok ya, Betul. rehabilitasinya itu bisa insya Allah bisa sembuhnya dalam tanda kutip lah ya gitu, dan ya tetap aja itu akan melaksanakan serangkaian proses. Tapi kan dengan adanya itu juga kita bisa mengurangi gitu kan setidaknya. Karena kalau tidak ditangani, tadi saya bilangnya Betul. ada efek toleransi, jangan lupa ya. Nah, jadi akan selalu meningkat terus dosisnya ya, jangan lupa itu. Dan ada masanya ketika tubuh kita sudah tidak bisa menampung dosis yang setinggi itu. Betul. Ya, itulah overdosis. Nah, seperti itu. Nanti overdosis ya udah deh, innalillahi ya, jangan sampai kayak gitu. Daripada uangnya dibeli untuk terus-menerus nambah dosis lagi untuk itu dan akan efek sampingnya di overdosis, nanti efeknya mendingan langsung saja direhabilitasi ya oleh dokter-dokter terhebat gitu. Jadi sekali lagi untuk wargi Cianjur silahkan langsung konsultasikan saja. Dokter, nggak kerasa waktunya udah 30 menit. Lebih malah. Lebih malah. Kayaknya mungkin kita akan next ngobrol lagi di tema yang berbeda mungkin, Dok. Tapi sebelum closing, silahkan ada yang mau disampaikan kepada masyarakat Cianjur. Oke, buat warga masyarakat Cianjur, nah harus hati-hati ya dengan segala macam zat yang kita nggak ngerti gitu ya. Jadi bila ada yang menawarkan ya gitu, nah jangan pernah mencoba-coba, intinya seperti itu ya. Dan tanyakan kepada ahlinya. Dan bila ada wargi yang sudah terdampak oleh efek dari narkoba ini, segera datang untuk konsultasi dan berobat kepada psikiater gitu. Mungkin itu saja. Oke, baiklah. Itu ya wargi Cianjur, diingat-ingat lagi. Mending nggak sama sekali. Itu aja. Terima kasih dokter sudah berkenan hari ini ngobrol-ngobrol sama Grisel. Sama-sama Teh Grisel ya. Semoga dokter sehat selalu dan selalu lancar dalam segala aktivitas. Terima kasih juga untuk wargi Cianjur yang sudah join di live Instagram kami. Dan yang setia menonton, semoga dimanapun dan kapanpun selalu sehat. Kalau gitu, jangan lupa follow Instagram, Facebook, TikTok rsud.sayang.some ya. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya video ini karena akan sangat bermanfaat. Saya Grisela Dita bersama dengan Dokter Wardani ya. Kami berdua pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Somea.